Temo, bumpo ini gampang bagi sebagian orang tapi terasa susah untuk segelintir orang. Bisa kalian lihat di sini fungsinya adalah walaupun atau meskipun atau bisa juga pun. Kalian tinggal pilih nanti mana yang lebih cocok. Rumusnya juga gampang, cuman bentuk T ditambah mo. Terus apanya yang susah? Beberapa orang Indonesia ternyata ada yang nggak bisa bedain walaupun dan padahal. Jadi kalau kalian nggak ngerti sama bumpo ini berarti bukan bahasa Jepang kalian yang buruk, tapi bahasa Indonesia kalian yang kacau. Jadi coba latihan bedain mana yang walaupun, mana yang padahal. Ame ga futte mo, walaupun turun hujan, konsato ni ikimasu. Saya akan tetap pergi ke konser. Jadi mau hujan, mau tidak hujan, si pembicara tetap akan pergi ke konser. Kono pasokon ga hoshii kara takakute mo kaimasu. Karena saya ingin komputer ini, saya akan beli walaupun mahal. Atau bisa juga ditranslate, walaupun mahal, saya akan tetap beli. Selain kata kerja dan kata sifat, kita bisa pakai kata benda juga, misalnya nichiyoubi. Shachou wa totemo isogashikute, nichiyoubi demo kaigi ga arimasu. Bos sangat sibuk, hari Minggu pun ada rapat. Atau walaupun hari Minggu tetap ada rapat. Jadi ada kata tetap di sana. Kalau kalian bingung, itu artinya bukan bahasa Jepang kalian yang buruk, tapi bahasa Indonesia kalian yang harus diperbaiki. Noni, fungsinya sama seperti kata padahal di bahasa Indonesia, dan seperti yang kalian ketahui sebagai orang Indonesia, kata padahal itu selalu berpasangan dengan kata tapi. Rumusnya seperti yang tertera, jangan lupa ditambah na untuk kata sifat na dan kata benda. Ame ga futte inai no ni, ano hito wa kasa o sashite imasu. Padahal tidak turun hujan, tapi orang itu memakai payung. Ingat kata kerja untuk memakai payung bukan tsukaimasu, tapi sashimasu. Kono kutsu kino katta no ni, mou yaboremashita. Padahal beli sepatu ini kemarin, tapi sekarang udah robek. Ano ko wa mada 3 sai nano ni, robotto ga tsukuremasu. Padahal baru umur 3 tahun tapi bisa membuat robot. Jadi ada padahal, ada tapi. Tanpa ditambahin bumpo ga atau kedo lagi ya. Karena noni aja udah menjadi padahal dan tapi pada kalimat ini. Tame ni. Di sini saya tulis tanda kurung karena kadang pakai ni, kadang enggak. Tergantung mood yang bikin kalimat. Tame ni punya dua fungsi. Yang pertama adalah demi atau untuk. Dan yang kedua adalah alasan atau penyebab. Kekkon shiki no tame ni iroiro junbi shite imasu. Demi upacara pernikahan atau untuk upacara pernikahan, saya mempersiapkan banyak hal. Kore wa kanji o renshou suru tame no hong desu. Ini adalah buku untuk latihan kanji. Terus untuk fungsi yang alasan atau penyebab, ini sama aja dengan salah satu fungsi bentuk T dan partikel D, sama-sama menyatakan alasan atau penyebab. Jadi kalian bisa translate dengan menggunakan kata gara-gara atau karena. Oame no tame shiai ga chushi ni narimashita. Gara-gara hujan lebat atau karena hujan lebat, pertandingannya jadi batal. Terserah mau pakai gara-gara atau karena. Oame no tame kalian bisa ganti pakai oame de shiai ga chushi ni narimashita. Artinya nggak berubah sama sekali. Jadi fungsi tame yang ini sama dengan partikel D atau bentuk T. Banyak yang lupa dengan fungsi kedua dari tame ini, jadi kalian jangan sampai lupa. Noni, salah satu bumpo yang paling terlupakan di N4. Semua orang ingat tame ni yang artinya demi atau untuk, tapi dikit banget yang ingat sama noni. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu peraturan dasar di bahasa Jepang. Kata kerja bentuk kamus bisa diubah menjadi kata benda dengan menambahkan no di belakangnya. Kata kerja kamus yang diubah menjadi kata benda itu bukan benar-benar jadi kata benda ya, tapi diperlakukan atau dianggap seperti kata benda. Jadi sebenarnya bumpo ini cuman ni aja. No yang di dalam kurung ini adalah punyanya si kata kerja, karena pada dasarnya bumpo ini cuma bisa digunakan bersama dengan kata benda. Jadi untuk membuat bumpo ini bisa digunakan bersama dengan kata kerja, kita perlu bantuan no di sana, dan jadilah noni. Contoh, kami o kiru no ni hasami o tsukaimasu. Untuk memotong kertas, saya menggunakan gunting. Tokyo wa mall ga oi no de kaimono suru no ni benri desu. Karena Tokyo ada banyak mall, jadi strategis untuk berbelanja. Benri itu bukan cuma praktis ya, tapi bisa juga berarti strategis kalau kita ngomongin lokasi. Seperti yang kalian tahu, kaimono suru itu sebenarnya adalah kata kerja golongan 3. Itu artinya kata kaimono suru terdiri dari kata benda kaimono ditambah suru. Apakah kita bisa hilangkan surunya di sini dan hanya menggunakan kaimono sebagai kata benda untuk bumpo noni ini? Bisa, tapi karena surunya hilang, otomatis no-nya juga udah tidak diperlukan lagi di sini. Jadi kaimono ni benri desu. Artinya sama persis dengan kaimono suru no ni benri desu. Kono kabang wa ookii no de ryoko ni ii desu. Karena tas ini besar, jadi bagus untuk jalan-jalan. Di sini nggak pakai no lagi karena ryoko itu udah kata benda. Kalau kita mau pakai versi kata kerjanya yaitu ryoko suru, maka jadinya ryoko suru itu harus kita ubah menjadi kata benda dulu dengan menambahkan no, jadinya ryoko suru no ni ii desu. Jadi kata noni itu bukan cuma padahal, tapi bisa juga berarti untuk, yang artinya sangat mirip dengan tame ni. Sugimasu, bumpo ini artinya adalah sesuatu yang berlebihan, atau dalam bahasa Indonesia
terlalu. Terlalu bisa digunakan bersama dengan kata kerja dan kata sifat. Yang kalian harus perhatikan di sini adalah penggunaan sugimas bersama dengan kata kerja. Jika sugimas digunakan bersama dengan kata kerja, kata terlalu aja biasanya nggak cukup untuk memahami maksud dari kalimatnya. Misalnya contoh nomor 1, pasokon o tsukai sugite me ga itai desu. Tsukai sugimas itu artinya harusnya terlalu menggunakan, tapi dalam bahasa Indonesia rasanya agak aneh kan? Jadi kalian harus menambahkan kata lain biar translate-nya jadi nyambung. Misalnya karena di sini konteksnya adalah menggunakan komputer, jadi saya tulis terlalu lama menggunakan komputer. Kalau misalnya yasai o kiri sugimashita, yasai itu sayur, kirimas itu memotong. Terlalu memotong sayur, kurang nyambung ya. Jadi kita bisa tambahin terlalu banyak memotong sayur, atau mungkin bisa juga terlalu lama memotong sayur, tergantung apa yang mengikuti di belakangnya. Misalnya terlalu banyak memotong sayur jadi harus dibuang sisanya, atau terlalu lama memotong sayur jadi lehernya menjadi sakit. Jadi kata yang ditambahkan dengan kata terlalu itu tergantung dengan konteksnya. Kalau sugimas digunakan bersama dengan kata sifat, tidak usah ditambah embel-embel apapun, cukup translate sesuai kalimatnya aja. Misalnya, kono shousetsu wa fukuzatsu sugite imi ga wakarimasen, dan chizu no ji ga chisa sugite yomemasen. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah rumusnya. Kata sifat na nggak usah diapa-apain, cukup digabungkan sama sugimas. Sedangkan kata sifat i-nya harus dihapus dulu, dicoret dulu sama dengan bentuk mas tadi. Tsukaimasu jadi tsukai sugimas, kirimas jadi kiri sugimas, atsui jadi atsu sugimas, samui jadi samu sugimas, dan lain-lain. Yasui, bumpo ini artinya mudah atau gampang untuk dilakukan. Rumusnya cuma kata kerja aja bentuk mas dan masnya dicoret sama kayak sugimas tadi. Kono jisho wa ji ga ookikute yomiyasui desu. Kamus ini hurufnya besar jadi mudah dibaca. Sisanya baca sendiri ya, gampang banget. Nikui, ini adalah lawan dari yasui. Artinya adalah susah atau sulit untuk dilakukan. Rumusnya sama dengan sugimas dan yasui. Bentuk mas dicoret ditambah nikui. Setsumei ga fukuzatsu de wakari nikui desu. Penjelasannya rumit jadi susah dimengerti. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Satu hal yang jarang ada di buku, bumpo nikui ini punya nama lain yaitu zurai. Fungsinya sama persis, rumusnya sama persis, yang beda cuman namanya aja. Misalnya di 3 contoh kalimat ini kalian bisa ubah nikui dengan zurai dan artinya tidak berubah sama sekali. Tidak ada salahnya dihafalkan karena kalaupun bumpo ini tidak muncul di JLPT nanti, saya yakin kalian pasti akan dengar bumpo ini pada saat berbicara dengan orang Jepang.